Shalom anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Bu Tuti berharap kalian dalam keadaan sehat hari ini ya. Puji syukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa menjalani satu minggu ini dengan baik. Nah, untuk memulai hari kita pada hari ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang kepada kami sepanjang satu minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya, menjalaninya dengan baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa aplikasikan ke depannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 18, silakan kamu buka Alkitabmu dan kita akan baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tuti ulangi sekali lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Judul devosi kita hari ini adalah perempuan sebagai penolong yang taat di dalam Tuhan. Perempuan sebagai penolong yang taat di dalam Tuhan. Anak-anak, di Kolose pasal 3 ayat 18, di situ kita akan menemukan kata istri. Nah, istri itu siapa? Istri itu adalah pasangan suami. Kalau di rumah, istri itu adalah pasangan ayah kita. Ya, istri itu biasa kalau kamu di rumah biasa sebut mama. Ya, mama itu adalah pasangan ayah kita. Nah, mama itu harus tunduk kepada ayah, atau istri itu tunduk kepada suami. Tunduk itu artinya adalah taat, menghormati, tidak menang sendiri. Tapi bukan berarti istri itu ya tunduk kepada suami seperti pembantu rumah tangga kepada majikannya atau kepada bosnya. Atau istri itu bukan taat sampai disuruh apapun harus mau, apapun yang dikatakan suami harus mau. Tidak, semuanya ada batasannya. Istri tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Istri tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Maksudnya apa itu? Artinya adalah tunduk kepada suami yang tunduk kepada Allah. Berarti di situ kita bisa ya simpulkan bahwa sebagai suami tunduk kepada Allah, sehingga nanti istri bisa tunduk kepada suami yang tunduk kepada Allah. Contoh, jika suami meminta istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya suami menyuruh istri untuk mencuri, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak, itu bertentangan kepada firman Tuhan. Apakah istri harus menurutinya? Kan dikatakan tadi tunduk. Tidak, bukan seperti begitu. Istri tidak harus tunduk kepada suami yang tidak tunduk kepada Allah. Atau jika suami menyuruh istri melakukan hal-hal yang tidak baik, maka istri tidak boleh menurutinya. Ingat tadi bahwa istri tunduk kepada Allah. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, maka istri mengikuti apa yang dikatakan oleh suami. Contohnya tadi yang mencuri, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti istri tidak tunduk kepada suami, atau istri tidak harus melakukan itu, tapi dia tunduk kepada Allah, mengikuti firman Tuhan, yaitu jangan mencuri. Tunduk kepada suami yang taat kepada Allah berarti sama dengan ia sedang tunduk atau taat kepada Allah. Jadi sebagai seorang istri itu berperan sebagai seorang penolong kepada suaminya yang taat di dalam Tuhan, ya. Dan sebagai suami juga itu harus taat kepada Tuhan, ya, tunduk kepada Allah, sehingga nanti dia bisa membimbing, mengarahkan istrinya sebagai seorang penolong yang taat di dalam Tuhan. Nah, sebagai seorang istri atau sebagai seorang perempuan, ya, harus benar-benar mengerti firman Tuhan supaya nanti dia bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Ingat, kita sebagai perempuan atau kamu
kamu sebagai laki-laki, kita perlu belajar firman Tuhan supaya nanti kedepannya kita bisa mengerti apa yang seharusnya kita lakukan, supaya kedepannya kita sama-sama bisa taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita berdoa untuk mama di rumah supaya Allah memberikan atau Tuhan memberikan iman dan kasih kepada mama agar mama bisa menjalankan perannya sebagai istri, sebagai penolong untuk ayah kita di rumah, di mana mama juga harus taat di dalam Tuhan agar nantinya mama di rumah atau istri bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, yang harus dilakukan. Itu saja firman Tuhan yang bisa Bu Tuti bagikan untuk kalian pada hari ini. Silakan nanti kita sama-sama berdoa untuk mama di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa buat mama di rumah, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, biarlah Tuhan yang berikan iman dan kasih kepada mama di rumah, supaya mama bisa menjadi seorang penolong bagi ayah di rumah sebagai istri yang taat di dalam Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai agar kami bisa melakukannya dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian devosi kita pada hari ini anak-anak. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.